Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ali Murtado dengan NRP 50172411079. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait simulating aliasing, di mana kita menggunakan prinsip dasar Nyquist, teorema Nyquist-Shannon, dan juga yang bakal paling penting nanti saya akan jelasin cara alurnya dan poin-poin yang penting bagi kita. Baik, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ali Murtado dengan NRP 50172411079. Oke, langsung aja kita next. Untuk slide selanjutnya yaitu di sini pada presentasi ini saya akan menjelaskan simulasi aliasing tadi menggunakan beberapa frekuensi sinyal dan frekuensi sampling untuk melihat pengaruh teorema Nyquist-Shannon tadi terhadap representasi sinyal digital. Jadi di sini saya menggunakan study case di mana saya akan mensimulasikan dua sinyal. Nah, dua sinyal ini, sinyal yang pertama yaitu sinyal sinus dengan 10 Hz, di mana ini nanti berupa F1-nya itu ya, menggunakan frekuensi rendah, dan juga sinyal sinus 50 Hz ini F2, di mana menggunakan frekuensi tinggi. Lalu kita samplingkan tiap sinyal ini dengan tiga kondisi yang berbeda ya ini. Jadi frekuensi samplingnya ada 20 Hz di bawah, yaitu di bawah laju Nyquist. Lalu ada juga 100 Hz di atas laju Nyquist, dan juga 40 Hz tepat pada laju Nyquist ini. Jadi satu sinyal ini kita coba samplingkan 3 kali di sini. Oke, langsung saja next. Untuk teorema Nyquist-Shannon ini saya akan jelaskan yang tidak terlalu panjang. Jadi menurut saya ini teorema Nyquist-Shannon ini merupakan sebuah frekuensi sampling yang minimal harus 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Jadi seperti persamaan yang ada ini, di mana Fs lebih dari sama dengan 2 Fmax itu tadi. Yang Fs-nya ini tadi frekuensi sampling, Fmax-nya ini frekuensi tertinggi sinyal. Jadi apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka sinyal akan mengalami aliasing tadi, yaitu akibatnya distorsi frekuensi tinggi yang terbaca sebagai frekuensi yang lebih rendah. Dan apabila Fs-nya ini kurang, frekuensi samplingnya ini kurang dari 2 Fmax, maka hal yang akan terjadi yaitu aliasing tadi itu. Nah, baik, apabila sudah dapat dipahami, saya akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dimana kita menggunakan F1-nya 10 Hz, lalu Fs-nya ini samplingnya ini kita pakai 20 Hz. Jadi output yang dihasilkan seperti ini, dan dimana ini tuh merupakan tepat di batas Nyquist itu. Jadi sinyal tersebut itu masih bisa direpresentasikan, dan kualitasnya menurut saya masih belum optimal karena jumlah titik sampling ini masih sedikit. Jadi walaupun ini sinyal ini sudah dapat direpresentasikan, tapi masih kurangnya optimalisasi pada jumlah titik sampling ini. Baik, langsung saja kita ke Fs yang kedua, yaitu 40 Hz. Nah, ini 40 Hz ini sampel signal ini berarti lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, menurut saya ini sampling sudah 4 kali frekuensi sinyal, dan representasi ini menurut saya jauh lebih baik. Nah, dan juga bentuk sinus ini sudah mulai terlihat sedikit lebih halus lah. Nah, seperti itu kan. Ada juga poin-poin titik-titik sampel signalnya ini pada batas maksimum dan juga minimum. Baik, lanjut ke 100 Hz ini. Menurut saya sampel signalnya ini terlalu oversampling. Nah, sinyalnya ini terlalu over, tapi tapi di sisi lain sinyalnya ini sudah dibilang akurat, sangat-sangat akurat, karena hampir hampir menyerupai sinyal analog asli. Nah, perbedaannya ini dengan sebelumnya, pada satu
bukan satu setengah gelombang ini ada 3 titik, dimana ini 1, 2, 3, tapi kalau menggunakan 100 Hz ini ada 2 kalinya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik ini. Baik, apabila dapat dipahami, kita lanjut saja ke F yang kedua, yaitu 50 Hz. Nah, di sini menurut saya 50 Hz ini pada FS20 ini karena frekuensi sampling ini lebih kecil dari 2 kali frekuensi sinyalnya. Nah, ini kan frekuensi sinyalnya. Nah, ini samplingnya ini lebih kecil dari ini 2 kali malah. Nah, akibatnya sinyal asli kita ini malah terbacanya ini sebagai frekuensi lain. Jadi 50 Hz ini menjadi sangat cepat dan mengakibatkan sinyalnya ini jadi salah. Nah, jadi seperti ini bentuknya, sangat-sangat cepat frekuensinya. Nah, akibatnya sinyalnya ini jadi tidak akurat dan bisa dikategorikan menjadi salah. Oke, lanjut saja, kita 50 Hz ini pada frekuensi sampling 40 Hz. Baik, jadi perbedaan dengan sebelumnya yaitu sama, titiknya ada tambahan titik sampel signal di maksimum dan minimum, tapi menurut saya ini masih terdapat sebuah aliasing. Nah, karena Nyquist untuk 50 Hz ini minimal 100, nah jadi menurut saya 40 Hz ini masih belum cukup, karena kan tadi sesuai syarat yang sebelumnya ini, nah ini tuh harus 2 kalinya, 2 kali. Nah, jadi masih dikategorikan masih belum sesuai dan masih aliasing, sama seperti sebelumnya ini masih aliasing. Oke, langsung saja yang terakhir. Nah, yang terakhir ini baru memenuhi syarat Nyquist tadi, karena sudah 2 kali lipatnya, dan interpretasinya ini menurut saya sinyalnya ini sudah bisa direpresentasikan dengan benar. Nah, seperti ini ya, walaupun memang masih dibilang agak sedikit tidak akurat, tapi dengan adanya penggunaan frekuensi sampling yang sesuai dengan kaidah tadi, jadi ini bisa dikategorikan dikategorikan non aliasing. Baik, nah untuk kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari slide sebelumnya, yaitu berdasarkan simulasi tadi dan percobaan itu, maka frekuensi sampling ini sangat mempengaruhi kualitas representasi sinyal digital sesuai dengan teorema Nyquist-Shannon tadi yang kita sudah pelajarin dan kita sudah lihat sebelumnya. Nah, frekuensi sampling ini harus minimal 2 kali frekuensi sinyal yang akan 2 kali frekuensi sinyal agar ya terjadi aliasing tadi. Nah, pada FS20 Hz, sinyal 50 Hz mengalami aliasing karena sampling berada di bawah Nyquist rate. Nah, pada FS100 Hz, kedua sinyal ini dapat direpresentasikan dengan baik tanpa aliasing. Sedangkan pada FS40 sinyal 50 Hz masih dapat direpresentasikan dengan baik, tetapi sinyal 50 Hz masih mengalami aliasing. Nah, ini tadi 2040. Nah, ini tuh masih dikategorikan hasilnya udah baik. Ini juga sudah baik tadi. Nah, cuma yang ini masih kurang, masih adanya aliasing, dan ini sudah baik seperti yang sudah dijelaskan tadi pada kesimpulan ini ya. Oke, nah jadi ini untuk lampiran dari Python coding yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan 2 library di mana ada NumPy dan juga Matplotlib untuk membuat visualisasi plot tadi. Nah, jadi kita gunakan parameter sinyal yang pertama yaitu F1 dan F2 tadi yang sudah kita bahas. Lalu ada juga waktu continue untuk sinyal asli menggunakan T continue, lalu ada juga sinyal continue, kita masukkan X1 dan X2 nya. Lalu ada juga frekuensi sampling di mana frekuensi samplingnya ada ini, dan yang terakhir kita plot ini sesuai dengan yang akan kita modelkan tadi, di mana saya menggunakan waktu sampling seperti ini, sinyal hasil sampling saya menggunakan persamaan ini, dan juga saya plot satu-satu tadi. Untuk 2 sinyal ini F1 ya kita plot sinyal 10 Hz,
F1 ini seperti ini. Lalu yang kedua ini 50 Hz ini F2 nya. Nah kita upload juga dengan kita masukkan tadi ini sampling frekuensinya ini ke ini. Jadi ada muncul nanti bakal tiap plot ini ada 3 visualisasi gambar atau figur. Nah jadi totalnya ada 6 figur dan dapat dilihat di slide-slide yang sebelumnya. Baik, lalu akhirnya kita show atau kita print agar bisa keluar gambarnya. Nah baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait simulasi aliasing tadi. Apabila saya ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.